Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian, kembali pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 2 sesuai dengan silabus yang sudah disampaikan kepada kawan-kawan semua. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita menggali tentang prinsip-prinsip teknopreneur, atau lebih tepatnya adalah sains dan teknologi yang ada dalam Al-Quran, khususnya yang berhubungan dengan sirah para nabi, sirah Al-Anbiya. Nah, di silabus yang sudah kawan-kawan terima, hari ini adalah ini yang akan kita bahas, refleksi penerapan teknopreneur pada masa Nabi Muhammad. Capaian akhirnya adalah mahasiswa mampu menampilkan pesan-pesan teknopreneur dan seni dari perjuangan para nabi. Adapun yang kita bahas pertama adalah bagaimana teknologi yang berkembang pada zaman Nabi Daud, bagaimana juga teknologi yang berkembang pada zaman Nabi Nuh, juga sistem ekonomi yang dikembangkan oleh kaum Ad dan Saba, dan juga seni estetika pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Oke, lanjut ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Pesan teknopreneur dari para nabi. Pada kuliah kali ini juga kita masih sama akan mengacu pada rumusan-rumusan Al-Quran sebagai dasar pijakan penggalian informasi, seni, dan teknologi yang ada dalam Al-Quran. Oke kawan-kawan, sebelum lanjut pembahasan, ada yang perlu disampaikan kepada kita bahwa Al-Quran menurut Wahbah Zuhair, ahli tafsir, dia mengandung 4 unsur. Pertama, dia adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Quran juga berisi tentang hukum-hukum Allah. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang kabar. Dan yang keempat, Al-Quran berisi tentang kisah atau sejarah. Nah, pada pertemuan hari ini kita menukil pada fungsi Quran yang keempat, yaitu Al-Quran sebagai kisah, sebagai sejarah. Jangan lupa sebelum lanjut materi, kita awali dengan basmalah, dan juga demi kemajuan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman bila memang pelajaran ini dianggap penting kepada yang lain. Nah, kita masuk pada bahasan pertama, Quran surat Saba. Nah, ini Quran surat Saba ayat 10 yang diambil dari sini tafsir. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awidi ma'ahu wa tayr wa anna lahul hadid." Sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Nah ini ya, wa annahu lahul jadid, ini ya, ini yang menjadi kata kunci dalam pertemuan hari ini. Wah, ini wal ana lahul hadid. Nah, ini yang disebut oleh para mufassir adalah mukjizat di mana Nabi Daud mampu melunakkan besi, dan dari besi tersebut lahirlah ini mukjizat ya,
Nah, ini mukjizat. Nah, seperti ini. Nah, ini mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud bahwa ia mampu melunakkan besi. Nah, terus dilihat di sini juga ayat 11, anikmal sadigoti wa qadir fisar wa lam wa malu solihan inni bima ta'maluna basir. Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amal yang soleh, sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ketika berbicara Nabi Daud, para ulama banyak menyimpulkan bahwa beliau diberikan wahyu untuk melunakkan besi, sehingga dengan teknologi besi yang dikembangkan, Nabi Daud memiliki kemampuan untuk membuat baju perang. Nah, jika kita melihat pada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, maka ada dua zaman yang selama ini menjadi dasar pijakan dalam perumusan ilmu pengetahuan. Ada zaman yang kita sebut sebelum Masehi, yaitu zaman pengembangan ilmu pengetahuan di peradaban-peradaban kuno seperti Yunani dan Babilonia. Ada juga zaman setelah Masehi. Nah, ukuran dari apakah dia sebelum Masehi atau setelah Masehi itu ada pada penanggalan yang berujung pada matahari atau Samsiah. Maka para ahli sepakat bahwa penanggalan sebelum Masehi yaitu dihitung dari sebelum kelahiran Nabi Isa, dan penanggalan setelah Masehi adalah setelah kelahiran Nabi Isa. Dan Nabi Daud termasuk kategori sebelum Masehi. Nah, tapi apa yang menarik dalam Quran surat Saba ayat 10 dan ayat 11 ini? Di sini kita akan melihat tafsir yang lebih dalam lagi dari sekedar bahwa Daud adalah seorang nabi yang bermukjizat untuk menggunakan besi. Tapi bukan itu yang ingin kita garis bawahi, adalah di sini bahwa orang pertama yang disebutkan oleh Al-Quran yang mampu membuat anyaman dari besi adalah Daud alaihi salam. Nah, di sini tertulis animal sabigoti wa qadir fil sad. Nah, ini buatlah baju besi yang besar ukurannya dan ukurlah anyamannya. Maka ada dua isyarat yang perlu kita garis bawahi. Di sini ada isyarat tentang penggunaan besi sebagai media peperangan, atau yang kita sebut ini adalah pengembangan teknologi besi, atau kita sebut nanoteknologi. Nah, ini dan juga ada ini. Nah, ini anyaman, atau ini adalah anyaman. Nah, anyaman di sini artinya ini adalah kriya, atau kita sebut seni. Nah, ini yang menarik dalam
perjumpaan kita hari ini. Dari Quran surat Saba ayat 10 dan 11 kita menemukan dua kata kunci dari pengembangan teknologi dan seni di dalam Islam, yaitu dicontohkan oleh Nabi Daud, di mana ia mampu membuat besi, anyaman besi, dan dari situ besi itu tidak hanya bisa dijadikan baju perang, tapi juga diukur anyamannya, artinya sudah ada nirmana, sudah ada kriya logam di situ dan dikembangkan oleh Nabi Daud. Sehingga dari berawal dari penemuan Daud inilah berkembanglah teknik-teknik pembuatan pedang, teknik-teknik pembuatan baju besi yang di kemudian hari dijadikan alat-alat perang oleh bangsa Romawi dan Persia. Nah, maka di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa unsur sains dan teknologi itu dalam bahasa Nabi adalah mukjizat. Artinya Allah mengajarkan kepada para nabi-nabinya bagaimana membuat karya teknologi. Karya teknologi itulah yang dalam bahasa Al-Quran adalah mukjizat. Mungkin itu bahasa awal yang dikembangkan. Nah, bagi kita itu semua adalah informasi yang sangat berharga. Ternyata pengembangan pembuatan baju besi dan ukiran-ukiran dari besi itu sudah diwariskan pengetahuannya dari Allah kepada Nabi Daud. Artinya peninggalan yang sangat berharga dari Nabi Daud adalah bagaimana dia melakukan proses teknologisasi besi menjadi bubuk besi, menjadi baju besi, menjadi barang-barang yang bisa digunakan dalam keseharian. Inilah cikal bakal pengembangan teknologi yang bersumber dari besi, dan kami telah menggunakan besi untuknya. Nah, ini kan wa anna lahul hadid. Nah, ini dan kami telah lunakan besi kepadanya. Nah, kita lihat juga di Al-Anbiya ayat 78 sampai 80. Nah, wa Dawuda wa Sulaimana id yahkumani fil hars iz nafashat fihi gonamul qawmi wa kunna hukmihim syahidin. Nah, fafahina ha Sulaimana wa kulla ataina hukman wa ilman wasakharna ma'ad Dawud al-jibala yasbahni wa tayra wa kunna fa'ilin wa alamnahu san'atan li labisin lakum litahsinakum min ba'sa dan seterusnya. Nah, di sini Allah berfirman, dan ingatlah ketika Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu yang telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih kepada Daud, dan kamilah yang melakukan. Allah mengajari pada Sulaiman akan hikmah dan ilmu untuk memutuskan satu perkara. Allah telah mengajari pada Daud untuk membuat baju dari besi agar melindungi dari peperangan. Ini kita lihat ya, Al-Anbiya ayat 80. Kita lihat
Ini ya. Oke, kita lihat ayat 80. Nah ini wa alamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Nah, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Nah, ini bukti bahwa orang yang pertama kali yang diceritakan oleh Al-Quran bagi bisa membuat baju dari besi adalah Nabi Daud. Nah, di sini di ayat sebelumnya dikatakan fafahamnaha Sulaiman wa kulla atayna hukman wa ilman. Dua kata, hukman wa ilman. Wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilina. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih kepada Daud. Nah ini ya, kembali ke materi kita. Nah, Al-Anbiya ayat 78 sampai 80 itu menandakan bahwa teknologi yang dikembangkan oleh Nabi Daud itu adalah bagaimana pengembangan nanoteknologi dari bubuk besi menjadi baju besi, menjadi pedang, dan dihiasi baju besi tersebut. Maka isyarat teknologi yang muncul pada Nabi Daud adalah teknologi pengolahan besi, dan juga isyarat seni yang berkembang dalam Nabi Daud adalah seni kriya atau anyaman dari logam. Jadi baju itu tidak hanya berfungsi untuk pelindung, tapi ia pun memiliki nilai-nilai estetika, nilai-nilai seni rupa yang enak untuk dipandang. Ini warisan dari Nabi Daud, jadi teknologi tentang pengolahan besi dan seni atau kriya logam yang dikembangkan oleh Nabi Daud. Itu semua adalah Allah yang mengajari langsung kepada Nabi Daud dengan bahasanya adalah mukjizat. Mukjizat adalah pengetahuan. Bagi Nabi adalah mukjizat, bagi kita adalah pengetahuan. Nah, sama ya, ini di As-Sod ayat 26 juga disebutkan, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillahi innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumul hisab wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan zalika zannul ladzina kafaru fawaidul lil ladzina kafaru minan nar. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan. Dan kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Jadi kata-kata hikmah ini terus berulang pada Nabi Daud. Hikmah ini lah yang menjadi kata kunci bagi kita tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Oke, kita
lanjut kepada materi berikutnya. Nah, setelah kita lihat perkembangan Nabi Daud di mana dia mewarisi dua teknologi kepada kita, yaitu adalah teknologi pembuatan baju besi dan juga kriya logam. Baju besi itu dianyam sehingga menjadi sesuatu yang menarik untuk dipandang. Ada dua, ada kriya logam dan juga teknologi pengolahan besi. Lalu bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam? Ini disebut dalam Al-A'raf ayat 59. Kita buka Al-Qur'annya. Di sini kita buka Al-A'raf 59. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, ini dalam Quran surat Hud disebutkan bahwa wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mu'raqun wa yasna' fulka wa kullama marra alaihi mala min qaumihi sakhiru min qala inna taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Nah, di sini disebutkan bahwa dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Nah, ini ya, pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Ini kata kunci yang akan kita kembangkan. Nah, ini ya, bi'ayunina wa wahyina, ini bahasa Al-Quran ini. Nah, ini ya, ini yang akan menjadi kata kunci kita untuk membedah teknologi yang ada pada zaman Nabi Nuh. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkata Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sungguh kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Nah, pada ayat ini disebutkan bahwa Nuh memang membuat diberikan mukjizat untuk membuat bahtera. Tapi di sini ada kata yang menarik. Jika besi dilunakkan oleh Allah kepada Nabi Daud, maka ketika Nuh membuat bahtera, Allah katakan bi'ayunina wa wahyina, dengan pengawasan dan petunjuk kami. Artinya adalah ketika Nuh membuat bahtera, di situ ada ukuran tentang geofisika. Bagaimana berat, bagaimana massa, bagaimana beban, itu diukur sehingga ketika nanti wabah banjir bah datang itu, kapal yang digunakan oleh Nabi Nuh itu tidak karam tenggelam oleh air, tapi dia bisa bergerak, bisa terus maju melewati hadangan bencana banjir bandang yang akan Allah kirim kepada umat Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah. Nah, kawan-kawan, sahabat Aika sekalian, di sini dapat kita ambil hikmah. Ternyata teknik membuat kapal di situ sudah dikembangkan sejak zaman Nabi Nuh dan tertulis dalam Al-Quran pada surat Hud ayat 37 dan ayat 38. Artinya apa? Adalah ketika kita berbicara kapal, itu bukan hanya berbicara seni saja, tapi di situ ada ukuran bentuk, ada kemiringan, ada berat massa, ada berat air. Itu sangat dihitung oleh Allah, sehingga nanti kapal yang akan dijadikan bahtera oleh Nabi Nuh dan kaumnya yang taat kepada Allah itu akan mampu menahan gelombang air yang dikirim oleh Allah melalui banjir.
Artinya apa? Kita melihat bahwa perjalanan para nabi itu bukan hanya membawa wahyu kepada umatnya, tapi di situ adalah ada isyarat-isyarat teknologi yang dikembangkan oleh para nabi atas petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kita pahami dari pengembangan ilmu pengetahuan senantiasa bermuara dari barat, senantiasa bermuara dari Eropa. Padahal dua nabi sebelumnya memberikan contoh kepada kita bahwa pengembangan teknologi ini memang sudah Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Nuh. Daud memiliki kemampuan dalam bidang nanoteknologi pengolahan besi dan juga kriya logam, bagaimana mengukir besi, mengukir ukiran dari logam besi. Nuh mengajari kepada kita tentang teknik dasar fisika, berat, massa, kemiringan, ketebalan, sehingga bahtera mampu mengambang di tengah derasnya air dan di tengah derasnya gelombang yang ada pada banjir tersebut. Inilah dua isyarat teknologi yang dicontohkan oleh para nabi kita. Selainnya kita harus mensyukuri bahwa memang betul Al-Quran adalah sumber informasi mengenai pengetahuan, dan Allah sendirilah yang berikan pengetahuan itu kepada kita, dan kemudian hari kita akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut ternyata teknologi pun juga dimiliki oleh masyarakat biasa seperti kaum Samud. Dia memiliki pengembangan teknologi lain juga selain para nabi. Apa yang dikembangkan oleh kaum Samud? Kaum Samud adalah kaum pintar yang Allah musnahkan karena memang mereka ingkar janji. Orang Samud adalah keturunan Arab yang berhasil hidup sejahtera melalui monopoli perdagangan, terutama dupa dan rempah-rempah dengan Romawi, Yunani, Mesir. Encyclopedia Britannia menuliskan bahwa Samud atau Nebatia ini merupakan masyarakat Arab kuno. Masyarakat ini terkenal antara abad ke-4 sebelum Masehi hingga paruh pertama abad ke-7 Masehi. Jadi ini hidup sebelum Masehi dan sejaman dengan Romawi, Yunani, Mesir. Dia adalah masyarakat yang memang hidup dari pertanian dan perdagangan. Artinya komunitas dagang, komunitas bisnis juga sudah ada pada era itu. Mungkin awal mula dari jalur sutra adalah berawal dari sini, berawal dari pengembangan sini. Nah, lanjut, apa yang kita lihat juga dari kaum Samud ini? Nah, Madain Saleh sebelumnya dikenal dengan sebutan Al-Hijr, bukit berbatu, atau Hegra dalam bahasa Yunani. Al-Hijr berarti tempat berbatu karena lokasinya memang merupakan bukit berbatu. Nah, sebutan ini berlangsung hingga abad ke-14 atau tahun 1336 Masehi, hingga seorang wisatawan dari Andalusia, sekarang Spanyol, mengganti nama menjadi Madain Saleh atau kota Saleh. Nama Saleh diambil dari Nabi Saleh alaihi salam. Nah, Madain Saleh merupakan gugus bebatuan pasir dengan bentuk mengesankan, terdiri dari bukit-bukit beragam warna dari merah, kuning hingga putih. Nah, bukit-bukit ini dipahat menjadi bentuk rumah dengan arsitektur mirip peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Total ditemukan 132 pahatan-pahatan di bukit-bukit yang digunakan untuk berbagai fungsi seperti rumah, tempat pemujaan, serta makan. Oke.
kawan-kawan, sebelum seni pahat dikembangkan, sebelum seni patung dikembangkan, maka kaum Samud telah mengembangkan konsep dasar ilmu arsitektur, konsep dasar ilmu desain rumah yang disebut di kota Madain Saleh, karena memang kaum Samud ini diturunkan Nabi Soleh untuk memberikan peringatan. Nah, seperti inilah bentuk dari bebatuan yang dipahat dan diukir oleh kaum Samud. Maka zaman Samud inilah Nabi Saleh diutus, dan sejak inilah maka konsep dasar ilmu pahat dan konsep dasar desain interior maupun desain eksterior dan juga konsep dasar ilmu arsitektur dikembangkan oleh kaum Samud yang mengikuti relief-relief perkembangan ilmu yang ada di zaman Romawi dan Yunani. Nah, ini salah satu ukiran yang ada di Madain Saleh atau tempat Soleh. Nah, lalu apa? Nabi Soleh dikirim kepada kaum Samud seperti yang Al-Quran sampaikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 142-144. Nah, ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Nah, kisah Nabi Soleh dan Samud juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf 72-73. Nah, lalu apa yang bisa kita lihat pada Nabi Saleh? Ternyata puncak peradaban yang ada pada kaum Samud itu menghantarkan mereka kepada kebinasaan karena ingkar janji, sombong dan tidak bersyukur, dan mulai membangkang perintah Allah yang menyebabkan kaum Samud akhirnya Allah tenggelamkan dalam isi perut bumi, dan kaum ini lenyap sampai sekarang tidak ada, hanya meninggalkan relief kehidupan candi yang ada di sana. Tapi isyarat teknologi yang dikembangkan yang ada di kaum Samud ialah bagaimana konsep dasar tentang seni pahat, desain interior, desain eksterior, dan konsep dasar arsitektur dikembangkan pada zaman kaum Samud, dan di situ hadir seorang nabi, yaitu Nabi Soleh alaihi salam, di mana Nabi Soleh benar-benar mengikuti perkembangan ini, dan dia termasuk orang-orang yang mengikuti kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh kaum Samud. Dan Soleh diutus karena memang Samud sudah melampaui batas. Artinya di sini kita dapat mengambil hikmah bahwa pusat kemajuan atau puncak peradaban yang ada di kaum Samud inilah yang menyebabkan kehancuran kaum itu sendiri. Karena dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki, dia lalai, lupa, dan ingkar janji kepada Allah, dan Allah memberikan hukuman berupa musibah, berupa musibah, dan akhirnya kaum Samud tenggelam di dalam perut bumi. Lanjut dia di sini, kaum Ad juga diceritakan memiliki kemampuan yang tak kalah hebat dari kaum Nabi Samud.
Nah, dalam Quran kejadian atau peristiwa yang menghancurkan kaum Ad terjadi di kota Iram, salah satu kota di semenanjung Arabia. Setelah lokasi kota legendaris yang menjadi subjek cerita dengan suku Baduy ini ditemukan, penggalian ini dilakukan untuk mengangkat peninggalan dari sebuah kota yang berada di bawah gurun pasir. Dari sini kemudian ditemukan sejumlah bekas reruntuhan yang diyakini merupakan pilar-pilar bangunan menara yang dahulunya dimiliki kaum Ad dan Iram, sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Fajr ayat 6 sampai 8. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Al-Fajr ya. Apakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan tinggi yang belum pernah dibangun di suatu kota seperti di negeri-negeri lainnya. Bangunan tinggi, bangunan bertingkat, menara bertingkat. Artinya apa? Kemajuan kaum Ad juga, dia sangat maju di bidang penguasaan sipil dan arsitektur, teknik sipil dan arsitektur, di mana Allah mengakui bahwa kaum Ad inilah kaum pertama yang mampu mendirikan bangunan-bangunan bertingkat. Dan ini bukti bahwa teknologi tentang arsitektur dan teknik sipil itu sudah terjadi sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi. Jika Barat menguasai ilmu pada abad ke-12 Masehi, maka kaum Ad itu hidup sebelum Masehi, masih jauh ketika Eropa belum maju. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Cloud dan gambar satelit, akhirnya ia berkesimpulan bahwa Ubar adalah kota tempat kaum Ad bermukim. Apalagi setelah dilakukan penggalian, kota ini tampak berada di pasir sedalam 12 meter. Jadi memang peninggalan kaum Ad ini ada bisa dibuktikan secara nyata. Nah, di sini dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Hud dikenal sebagai umat yang sombong. Nah, umat Nabi Hud dikenal sebagai umat yang sombong. Mereka juga tidak percaya kepada Nabi Hud. Mereka menyombongkan diri sebagai kaum yang kuat, tinggi, dan besar perawakan tubuhnya. Nah, ini Quran surat 41 ayat 15 ya. Mendiami bangunan tinggi, istana-istana dan benteng yang dibangun di atas perbukitan. Nah, ini juga ini Al-Quran ada di situ. Suka menyiksa dengan kejam. Nah, ini ada di sini Al-Qurannya. Mempunyai banyak keturunan, hewan ternak, kebun. Nah, kesombongan inilah yang menyebabkan kaum umat Nabi Hud akhirnya hilang. Tapi penguatan teknologi zaman Nabi Hud memang sudah terjadi. Lalu apa? Kaum Ad juga diberikan hidup antara abad ke-20 sebelum Masehi. Al-Quran menyebutkan kaum ini sesudah kaum Lut dan Samud. Kaum Lut semasa dengan Ibrahim sekitar abad 17-19 sebelum Masehi, sedangkan kaum Samud sekitar 8 sebelum Masehi. Mereka diperkirakan hidup pada tahun 2000 sebelum Masehi, namun ada pula yang menyebutkan ke 23 sebelum Masehi atau 13 Masehi. Nah, sebelum Nabi Musa. Nah, ini tapi semua itu berada dalam sebelum Masehi. Nah, terakhir di sini faktor lain yang cenderung membenarkan pemikiran bahwa Hadramaut adalah penerus dari kaum Ad adalah kekayaan mereka. Bangsa Yunani menegaskan bahwa Hadramistes orang Hadramaut sebagai suku bangsa yang terkaya di dunia karena memang mereka memiliki kemampuan di bidang teknologi arsitektur.
catatan sejarah mengatakan bahwa Hadramitos sangat maju dan pertanian wewangian salah satu yang paling berharga pada waktu itu. Mereka telah membangun daerah baru yang digunakan untuk menanam dan memperluas penggunaannya. Hasil pertanian dari Hadramaut lebih banyak daripada produksi wewangian tersebut di masa kini. Oke, kawan-kawan sahabat Aika juga di sini dapat kita simpulkan bahwa teknologi begitu maju pada zaman itu, sehingga satu kesimpulan bisa kita dapat bahwa diutusnya para nabi soleh yang Allah kirim kepada mereka semata-mata untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa teknologi yang kita kembangkan tetap harus tunduk dan patuh di bawah nilai-nilai tauhid kepada Allah. Jadi diutusnya para nabi itu semata-mata untuk memberikan peringatan kepada manusia bahwa puncak dari teknologi inilah yang akan membawa kehancuran kemanusiaan. Maka dalam Islam ini, bahwa Islam tidak melarang perkembangan teknologi. Yang Islam larang adalah dengan adanya teknologi manusia menjadi sombong dan angkuh kepada Allah. Nah, itulah esensi dikirimnya para nabi di masa-masa itu. Tapi setidaknya catatan yang perlu kita garis bawahi adalah umat Nabi Daud memberikan warisan tentang teknologi pengolahan besi, sehingga besi menjadi baju besi dan bisa digunakan sebagai alat-alat peperangan, dan juga teknik anyaman besi atau kita sebut kriya logam, kriya besi, sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, zaman Nabi Nuh di sini memberikan jelas gambaran bagaimana teknologi atau penerapan ilmu fisika diterapkan. Nuh mampu membuat kapal yang menjadi cikal bakal berdirinya kapal-kapal pelayaran yang besar, karena Nuh membuat kapal penuh dengan perhitungan dari mulai berat, sisi, massa, dan juga gravitasi. Itu semua dihitung oleh Nabi Nuh, sehingga ketika banjir bandang datang, Nabi Nuh dan umat-umatnya selamat dari terjangan banjir. Ini pun teknologi yang dikembangkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan juga kaum Samud, dia memberikan warisan kepada kita bagaimana seni memahat dan membuat desain interior dan juga eksterior. Dan di sini kita diberikan ajaran bagaimana teknik dasar arsitektur dikembangkan oleh kaum Samud, dan di situ Nabi Soleh alaihi salam diutus untuk memberikan peringatan bahwa mereka dengan ilmu pengetahuannya tidak boleh sombong dan lalai. Dan juga kaum Ad, dia memiliki teknik dasar membuat bangunan-bangunan tinggi dan juga tata letak tata kota yang terukur rapi. Maka desain tata kota di sini diciptakan oleh kaum Ad. Di sini juga ada para nabi yang memberikan peringatan. Artinya adalah spirit teknopreneur atau teknologi dan sains yang ada di dalam Al-Quran itu tertahu dalam kisah-kisah para nabi. Dan inilah yang ingin kita sampaikan, bahwa perkuliahan hari ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sejatinya Al-Quran adalah benar, mengkabarkan adanya pondasi ilmu pengetahuan. Tugas kita adalah bagaimana setelah mengimani Al-Quran, membuktikan kepada alam, membuktikan kepada semua bahwa ciptaan Allah ini mengandung rahasia sains dan teknologi yang bisa kita kembangkan terus-menerus untuk kesejahteraan dan kebaikan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.